Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya? Ibu harapkan kalian tetap semangat walaupun kita belajar daring dari rumah. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian mengisi daftar hadir terlebih dahulu di Google Classroom dengan cara tulis hadir Bu di kolom komentar di postingan Ibu seperti di samping. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita belajar tentang virus. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Tentunya kalian pernah mendengar tentang penyakit tipes. Nah, penyakit tipes ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Nah, agar kita terhindar dari berbagai penyakit, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita, menjaga asupan makan kita, dan juga olahraga secara teratur. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada gambar pertama ada seorang yang sedang sakit perut atau diare. Kemudian yang kedua itu ada gambar bakteri. Jadi apa hubungan kedua gambar tersebut? Nah, diare ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian selanjutnya ada pengertian Archaebacteria dan Eubacteria. Jadi Archaebacteria adalah sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan organisme eukariotik. Kemudian ada bakteri. Bakteri ini adalah organisme uniseluler atau bersel satu, tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik, dan pada umumnya memiliki dinding sel tetapi tidak berklorofil. Selanjutnya ada ciri-ciri bakteri. Jadi bakteri ini memiliki ciri-ciri yang banyak ya. Yang pertama ada organisme mikroskopik. Yang kedua berdiameter 0,5 sampai 5 mikrometer. Yang ketiga tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Yang keempat hidupnya secara parasit atau bebas. Yang kelima bersifat uniseluler atau bersel satu. Kemudian umumnya tidak berklorofil. Dan yang ketujuh memiliki bentuk sel yang bervariasi. Nah, jadi bentuk-bentuk sel bakteri ini yang pertama ada bakteri kokus. Bentuknya ada monococcus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sarkina, tetracoccus. Kemudian yang bakteri basil itu bentuknya ada monobasil, diplobasil, streptobasil. Kemudian yang bakteri Spirilia itu ada bentuknya ada spiral, vibrio, dan spiroseta. Nah, Ibu ada pertanyaan, silakan kalian cari jawabannya dan nanti kalian jawab ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apabila ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Kemudian jawablah pertanyaan Ibu tadi yang Ibu jelaskan di awal tadi. Jawablah, kemudian tulislah juga di kolom komentar. Jadi kesimpulan dari pembelajaran daring hari ini yaitu yang pertama, Archaebacteria adalah sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki hubungan kekerabatan dengan organisme eukariotik. Kemudian yang kedua, bakteri adalah sel-sel uniseluler, tidak memiliki membran inti dan umumnya memiliki dinding sel tapi tidak berklorofil. Kemudian yang ketiga ada ciri-ciri bakteri. Itu yang pertama ada organisme mikroskopik, kemudian berdiameter 0,5 sampai 5 mikrometer. Kemudian yang ketiga tidak memiliki membran inti, yang keempat bersifat patogen. Kemudian tidak berklorofil, kemudian bentuknya itu bervariasi seperti kokus, basil, dan spirilia. Untuk pertanyaan yang Ibu ajukan di Google Classroom, Ibu ingin menjelaskan sedikit bahwa memang benar bakteri itu tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Karena bakteri ini sifatnya mikroskopik, jadi tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Nah, untuk melihatnya kita perlu bantuan suatu alat yang disebut dengan mikroskop. Untuk tugas pada pertemuan hari ini, Ibu sudah upload di Google Classroom. Silakan kalian jawab sebelum waktu yang Ibu tentukan.
Nah, untuk pengumpulan tugasnya, silakan kalian buka Google Classroom kalian masing-masing, kemudian kalian klik tugas kelas, kemudian tugas 1, kalian lihat tenggat waktunya sampai 31 Agustus. Jadi kalian harus mengumpulkannya sebelum tanggal tersebut. Kemudian lihat tugas, kemudian buka file tugasnya. Nah, itulah soalnya, silahkan kalian jawab. Kemudian, setelah kalian mengerjakannya, silahkan kalian kumpul tugasnya dengan cara klik plus tambah atau buat. Kemudian, cari file yang ingin kalian kirimkan atau jawaban kalian. Nah, setelah selesai, kalian klik serahkan. Nah, ketika kalian sudah selesai menyerahkan, maka tertulis diserahkan. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian pelajari tentang struktur dan peranan bakteri. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.